Halo Sobat Eka TV, baik lagi dengan saya Eka di channel Eka TV. Di samping saya ini udah ada mobil tahun 90-an lagi. Kali ini saya mau bahas mobil yang seharga motor, bisa buat referensi teman-teman kalau mau cari mobil untuk keluarga. Ya hitung-hitung untuk belajar, kalau enggak untuk mobil pertama ini boleh juga nih. Nah ini Sered CX tahun 91, dia cc-nya 1300. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman, saya mau minta tolong pada teman-teman semua yang belum subscribe di channel saya, silahkan klik dulu tombol subscribe, lalu kalian like dan sertakan komentar kalian di kolom komentar. Ini dia videonya, check this out. Ini produk dari Daihatsu tahun 91, dia modelnya hatchback yaitu Sered CX tahun 91. Nah, walaupun dia modelnya hatchback tapi dia teknologinya sudah bagus karena dia mengusung teknologi mesin 1300 cc dengan 16 valve ya. Jadi mobil-mobil zaman dulu tuh didesain tuh emang gak main-main, cc-nya sangat bagus dan bisa dipakai untuk harian. Nah, walaupun ini mobil tua tapi ini bekas dokter loh. Dan ini lihat, kinclong begini, ini disulap dari kandang bersama oleh Om Yoga dan Om Sony. Nah, buat teman-teman yang pengen mobilnya kinclong, eksterior atau interiornya, bisa hubungi Om Yoga dan Om Sony. Nanti kontaknya ada di link deskripsi ya. Nah, kita bahas satu persatu teman-teman. Untuk bagian depan ini lampunya, dia masih original. Dia mereknya Koito ya. Biasa mobil-mobil Jepang tuh mereknya ciri khasnya dengan Koito. Lalu di samping saya, di samping lampu depan ini headlamp, ada lampu senja. Sedangkan di bawah ini lampu sennya berada di bawah. Nah, untuk grillnya dia masih klasik banget. Tidak ada macam-macam aksesoris ataupun ya model-model yang kekinian lah. Ini masih jadul sekali. Dengan grill memanjang dan ada tulisan Daihatsu 16 valve. Ini ciri khas dari Sered CX. Nah, mungkin ini bagian depan dari mobil Sered CX. Kita langsung ke bagian kaki-kakinya. Bagian kaki-kaki dari Daihatsu Sered CX, dia udah menggunakan profilnya tuh ring 14 dengan ukuran 100, bentar saya lihat dulu, 185/60. Nah, untuk peleknya sendiri dia udah racing, dan walaupun dia agak kusam, ini tinggal dipoles atau dicat lagi. Dia itu bawaan pelek-pelek seperti NK lah dari Jepang. Jadi ini masih bagus teman-teman. Nah, kita lanjut ke samping. Ini di samping ini udah ada sen samping juga, sangat cantik. Mobil lama itu desainnya tuh nggak main-main, jadi dibuat se-efektif dan efisien mungkin dengan adanya sen samping ini. Nah, sedangkan untuk bagian kaca spion dia masih standar, diatur secara manual, tidak ada yang spesial. Nah, ada yang spesial dari mobil ini yaitu karena buka tutup kuncinya udah diganti pakai Rayton. Kenapa seperti ini? Karena zaman dulu tuh teman-teman, dia kalau misalnya pengen aman, mobil kita diganti oleh bukaan tutup kunci merek Rayton. Karena dia tidak mudah dibobol, dan biasanya kalau misalnya udah diganti seperti ini, kalau nggak rusak ya pengen cari aman lah teman-teman. Daun pintu dia standar ya, ala-ala klasik jadul. Nah, kita langsung ke bagian belakangnya, coba cek bagaimana tampilan bagian belakang dari Daihatsu Sered CX 91 ini. Nah, ini dia bagian belakang dari Sered CX 91. Bisa dilihat teman-teman, ini bagian belakang dia ada ciri khas tulisan Sered kental sekali. Karena ini begitu kita lihat ke belakang, apa yang jadi pusat perhatian tuh ini ya, identitas dari Sered ini. Nah, untuk bagian belakangnya dia modelnya tahun 91, jadi tidak mengkotak lagi. Ini ada sedikit lekukan-lekukan, jadi agak membulat. Dan di samping saya ini udah ada stiker dia Daihatsu Sered. Dan di sebelah bawahnya itu ada lampu. Lampunya dia satu kesatuan ya. Ada stop lamp, lampu sen, dan
lampu mundur. Nah ini lagi-lagi tutup buka bagasinya dia pakai merek Rayton lagi, bagus ya. Nah untuk bempernya teman-teman, dia modelnya seperti ini biasa aja dengan dudukan plat nomor di bawah, dan dia sudah ada rear defogger. Tahun 91 ada rear defogger, bagus juga nih. Kita langsung cek interiornya seperti apa. Sekarang saya sudah di dalam kabin mobil ini. Terlihat sekali jelas teman-teman, ini suasananya atau ciri khasnya dia kental sekali dengan tahun 90-an dengan model-model warna dashboard yang abu gelap, dan dia aksen-aksennya tuh terlihat lah bahwa mobil ini klasik. Nah, saya pengen ngasih tahu ke teman-teman, ini lihat interiornya, ini sangat mulus sekali, sangat bersih sekali. Kenapa bisa? Karena ini udah di salon dari Kandang Bersama Om Yoga nih yang ngerjainnya. Jadi buat teman-teman yang mau interiornya seperti ini bisa hubungi langsung sama Om Yoga. Bisalah, harganya dijamin murah sama kualitasnya bagus. Nah, kita langsung lanjut ke bagian-bagian interior. Yang pertama saya mau bahas setirnya. Setirnya ini dia ukurannya tidak terlalu besar, menurut saya ini cukup kecil ya. Tapi ini nyaman sekali. Cuma sayangnya mobil tahun 91 dia belum power steering. Jadi ini masih manual. Sebelah kanan dan kiri ini udah ada pengaturan lampu dan wiper. Nah, untuk speedometernya dia teman-teman masih klasik sekali. Dia cuma ada RPM, indikator bensin, kecepatan, dan indikator temperatur suhu. Nah, kita langsung lanjut ke bagian dashboard tengah. Nah, di dashboard bagian tengah teman-teman ini bisa dilihat kisi-kisi AC-nya masih sangat bagus. Kualitasnya ini untuk tahun 90-an menurut saya ini masih sangat kuat dan terjaga secara yang punyanya dokter nih teman-teman. Nah, bagian bawahnya juga ini udah ada pengaturan AC. Dia pengaturan AC-nya cukup lengkap, dan ini teman-teman AC-nya dingin loh. Walaupun tahun 91 bisa dilihat nih dari kaca-kacanya ini nggak pakai kaca film. Jadi ini AC-nya dingin, bisa nanti kita cobain ya nyalain mesinnya. Nah, di bagian bawah ini udah ada head unit. Dia head unitnya masih single din. Dan di bawah head unit teman-teman ini udah ada untuk asbak rokok. Di sampingnya udah ada lighter. Biasanya lighter untuk zaman dulu biasa untuk dipakai perokok lah ya. Nah, di bawah udah ada jam juga. Ini jadi sangat lengkap menurut saya. Untuk dashboard bagian tengahnya ada AC, kisi AC-nya, head unit, terus ada lighter, abu rokok. Ya, mantap lah teman-teman. Nah, untuk bagian atas dashboardnya ini ada lekukan teman-teman, sedikit lekukan seperti ini. Ini bisa nyimpan untuk barangnya seperti handphone, terus tisu atau barang-barang lainnya, sehingga kalau kita lagi jalan ini nggak mudah jatuh. Ini bagus lah banget desainnya, saya suka seperti ini. Dan di bawahnya ini ada storage-nya ini masih kuat ya, tahun 91 ini masih kuat, ini masih bagus nih kualitasnya. Ya baik lagi lah, namanya barang kalau kita rawat ya nggak bakalan hianat lah, pasti kualitasnya kalau kita sayang, kalau kita rawat ini pasti bagus. Nah, untuk bagian atasnya nih kaca kabinnya dia udah dynamic view, bagus ya, tahun 91 udah dynamic view seperti ini. Dan sun visornya cuma ada ini satu, yang satunya ini kayaknya copot belum dipasang nih. Cara kemarin lagi di salon kayaknya belum dipasang, lupa. Nah, ini ada hand grip juga, ada 3. Dan saya ingin bahas bagian joknya. Ini joknya teman-teman lihat masih original, dan bahannya juga empuk dan tebal. Walaupun tebal ini nggak keras ya. Tahun 90-an mobil-mobil seperti ini dia didesain untuk tempat duduk, pasti empuk lah saya percaya. Dan ini halus lembut sekali. Ya mungkin gara-gara di salon itu teman-teman. Nah, kita lanjut aja ke bagian belakang. Oh iya, ada yang lupa teman-teman. Ini untuk door trim, dia belum ada power window ya. Masih engkol. Depan engkol dan belakang juga engkol. Lalu apalagi ya? Ada storage aja sih di bawah. Langsung ke bagian belakang kita cek bagaimana kenyamanan dan keluasan rauk kedua. Sekarang saya sudah di bagian belakang dari Daihatsu Sered ini, teman-teman. Walaupun mobil tua, ini saya pertama kali duduk, nyaman sekali, empuk. Karena ini bahan dari jok belakang masih empuk teman-teman, dan ini masih ori, sangat lembut sekali. Ini nyaman sekali, kayak duduk di sofa menurut saya. Nah, kita langsung bahas bagaimana tingkat kenyamanan dan keluasannya. Yang pertama saya duduk itu so pasti nyaman lah teman-teman, udah saya katakan tadi. Nah, untuk posisi duduk nih, ini untuk perjalanan jauh mungkin
agak sedikit pegal menurut saya. Kenapa? Karena dari posisi duduk saya tuh ini selonjornya cuma sampai batas maksimal seperti ini ya, tidak terlalu rileks, tapi untuk dalam kota ini cukup nyaman lah. Dan ini ada jarak, masih ada jarak ya antara lutut saya sama jok bagian depan. Nah untuk bagian headroom ini dia sangat sempit ya menurut saya. Ini saya tingginya 165 sampai 167 cm, tapi ini headroomnya udah kecil ya, udah sempit. Apalagi untuk ukuran 170 cm ke atas dia kurang nyaman menurut saya. Nah tapi kan ini mobilnya didesain untuk mobil keluarga, biasanya untuk bagian belakang ditempati oleh anak-anak. Nah kalau anak-anak ya nyaman lah pasti. Nah untuk bagian belakang teman-teman, ini sudah ada racknya juga. Ini racknya masih original seperti ini. Dan di kanan kirinya sudah ada speaker. Speakernya itu masih ori. Dan suaranya juga dia tidak pakai subwoofer apa-apa, masih cering-cering. Nah ciri khas dari Daihatsu Seret CX ini. Nah, bagian door trim dia sama, masih engkol. Dan ada pegangan pintu ya. Ini ada hand grip juga. Nah, oh ya lupa saya teman-teman, di depan itu sudah ada untuk pengaturan rear defogger di sebelah kanan setir. Nanti saya sertakan gambarnya. Dan ini mesinnya masih bagus. Kita langsung aja lah cobain nyalain mesin dari Daihatsu Seret CX ini. Kita sekarang mau cobain nyalain langsung mesin dari mobil ini ya teman-teman. Kita nyalain dulu. Indikatornya masih nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Cek gor teman-teman. Ini mobil tua sekali starter masih cek gor. Dan dari suara mesinnya dia belum stabil. Kenapa? Karena untuk mobil tahun 90-an khususnya karbu dia memerlukan waktu sekitar 5 menit ya untuk oli masih part-part dari mesin, sehingga komponen-komponen yang belum presisi menjadi presisi dan suara mesin atau mesin tuh jadi stabil. Nah untuk pertama kali dinyalakan ya wajar lah seperti ini. Tapi ini kondisi mesinnya bagus ya, terdengar dari langsamnya teman-teman, dia stabil, jadi suaranya tuh seperti jeng 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 jeng. Nah seperti itu, berarti dia tuh nggak ada masalah di karburator ataupun busi, dia nggak pincang. Nah ini untuk mesin dia halus, masih bagus. Dan ini tadi yang saya katakan tadi, ini untuk pengaturan rear defogger tahun 91 udah ada pengaturan untuk rear defogger, keren banget. Nah speakernya tuh dia ada di dashboard ya, bukan di door trim. Ini di dashboard seperti ini, 1, 2, dan di belakang tadi di bagian rak ada 2. Ini kisi AC samping seperti ini. Dan di bawah ini ada tombol untuk buka kap mesin. Dan di samping saya udah ada tombol untuk buka tutup bensin dan bagas. Nah, kita langsung cobain nyalain AC-nya ya teman-teman. Wih, sayangnya saya nggak bawa pengukur suhu ya, karena mobil ini nggak di custom ada suhunya, suhu digital, jadi tidak ketahuan bahwa suhunya berapa. Tapi saya ini nggak tipu-tipu teman-teman. Ini tidak angin aja, dingin belum dingin sekali ya teman-teman, tapi masih sejuk lah karena ini baru dinyalakan. Secara ini kaca-kacanya tuh tidak pakai kaca film. Nah ini bagian dari cara menyalakan mesin dari mobil ini. Mesinnya masih sangat bagus, jadi untuk teman-teman yang cari mobil ini ya mobil seharga motor lah teman-teman, ini merupakan salah satu rekomendasi menurut saya. Dan dari segi interior ini bisa disulap ya. Sekali lagi bisa disulap sama kandang bersama nih dari Om Yoga sama Om Sony. Nah, kita tes drive apa gimana nih? Secara ini mobilnya baru direstorasi lah ya. Dan kayaknya ini juga mau hujan, sayang teman-teman kalau kita cobain. Ya mungkin segini aja review saya tentang mobil Daihatsu Seret CX tahun 91. Semoga informasi dari saya dan teman saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman sebagai referensi untuk mencari mobil tua-tua tapi keladi, bandel, AC-nya dingin lah teman-teman. Nah untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe di channel saya minta tolong untuk klik terlebih dahulu, lalu kalian like dan sertakan komentar kalian bagaimana pendapat kalian tentang mobil ini. Ada kenangan, ada referensi, atau ada pengalaman tentang mobil ini, silahkan isi di kolom komentar. Nah, saya undur diri, semoga bermanfaat, sehat selalu, dan salam Eka TV.